Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suaranya di mute tuh, Vivi. Nah, masih di mute lagi. Submit sendiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu seluruh peserta kajian Ba'da Subuh di Zoom Al-Hasani. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia karena bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang terpilih. Semoga kita semua selalu bisa diistiqomah dan selalu bersama Al-Quran. Amin. Marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari kajian pagi ini, yaitu penguraian Al-Quran ayat surah Al-Maidah ayat 17 yang pagi ini Buya akan didampingi oleh Ibu Mala Ratina. Terlebih dahulu saya sapa Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Buya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum Ibu Mala Ratina. Waalaikumsalam Bu Vivi. Siap ya Buya. Siap. Allah. Kepada Bapak Ustadz dan Ibu Mala saya persilakan. Syukran Bu Vivi. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah telah banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah dan juga mudah menghindar dari larang-larang. Dan Allah berikan nikmat sehat badan, dengan nikmat sehat badan ini kita berjalan dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, semoga usia yang kita lalui ini semua bernilai insya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah nikmat bersama Al-Quran. Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat bersama Al-Quran, hanya orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu saja. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah panggilan abdan syakur, hamba syukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang beliau sampai di akhir zaman. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, pun mengakui kita sebagai umatnya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini betul-betul membantu kita nanti di hari pembalasan. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini saya bersama Mala Ratina. Assalamualaikum Bu Mala. Waalaikumsalam Bu ya. Bu Mala di mana posisi ini? Kasih Bu ya. Alhamdulillah. Bu Mala masuk Al-Hasani kapan? Saya ikut offline angkatan 12 akhir Agustus Bu ya. Kemudian bergabung di kelas M1 September. Alhamdulillah. Siapa yang ngajak dulu Bu Mala?
Sani. Teman saya dari Palembang, Ibu Tuti Herawati sama Ibu Mas Ayu Zainunah. Oh, Mas Ayu Zainunah. Oke. Beliau banyak ngajak orang. Baik, sekarang ayat sudah Al-Maidah ayat 17 ya. Iya betul Bu ya. Siap ya Bu Malah. Insya Allah Bu ya. Berapa kali latihan ini? Di kelas 3 kali Bu ya. Oke. Sekarang udah siap ya? Insya Allah. Oke. Itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu. Silakan Bu Malah. Terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Buya Hasrizal, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua sampai pagi hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan atas izinnya saya berkesempatan untuk mendampingi Buya Hasrizal mengurai ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 17. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan, Buya Hasrizal Al-Hasani, selaku guru besar, penemu dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga Buya dan keluarga tercinta diberi Allah kesehatan yang prima dan bisa terus membimbing kita semua dalam belajar. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Buya Hasrizal yang merupakan best motivator bagi saya pribadi. Sehingga sampai hari ini saya masih terus belajar, meski masih tertatih-tatih. Walaupun sudah beberapa bulan saya belajar, tapi masih sangat minim pengetahuan saya. Semakin banyak saya belajar, semakin terasa banyak sekali yang belum saya ketahui. Saya bergabung di Al-Hasani dengan membawa gelas kosong dan mulai dari kilometer minus, bukan kilometer nol. Dan pagi ini adalah penampilan pertama saya. Semoga tidak mengecewakan Buya dan para pembimbing saya. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan untuk para pembimbing di kelas M1. Bu Ira, Bu Diana, Bu Yulma Rispa, Bu Sispa Yeni, atas dukungannya sehingga pada pagi hari ini saya bisa mendampingi Buya. Terima kasih juga untuk semua pembimbing di Al-Hasani, khususon untuk Bu Wati, Uni Zurmiati, Pak Helmi, Bu Ella, yang sudah mengizinkan saya untuk ikut belajar tambahan di kelasnya. Paket lengkap Al-Hasani, rasa terima kasih saya sampaikan untuk para Raplis dan timnya yang mengajar tahsin untuk kami. Tak lupa terima kasih untuk sahabat lamaku, Ibu Mas Ayu Zainunah, dan Ibu Tuti Herawati dari Palembang yang sudah mengajak saya untuk ikut bergabung di Al-Hasani. Puluhan tahun kami berpisah dan karena belajar gramatikal Al-Quran, kami dipertemukan kembali di Sentul. Alhamdulillah, inilah tempat yang saya cari selama ini untuk menambah isi koper akhiratku. Juga untuk Umi Linda, Anda Fatimah, Uni Riri, dan Bu Meli. Bu Kamilah, kenangan disentuh tak akan terlupakan. Akhirnya untuk ketua kelas, bendahara kelas M1, Pak Samsul Anam, dan sahabat surgaku di kelas M1 dan M2. Semoga kita semua tetap kompak dan istiqomah belajar sampai akhir hayat. Amin. Ya Allah. Last but not least, terima kasih yang dalam untuk anak-anakku yang sudah memfasilitasi dan mendukung Mama untuk belajar di Al-Hasani. Semoga Allah memberi kebalasan kebaikan yang berlipat ganda untuk Buya, Bapak Ibu sekalian, serta anak-anakku. Amin ya Rabb. Bapak Ibu rahimakumullah. Baiklah, saya akan mulai mengurai surat Al-Maidah ayat 17. Saya akan bacakan dulu ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق من يشاء والله على كل شيء قدير. Surat Al-Maidah ayat 17 terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama, penggalan pertama sampai 10. Bagian kedua, penggalan 11 sampai 30. Bagian ketiga, penggalan 31 sampai 39. Bagian 4, penggalan 40 sampai 42. Dan bagian kelima, penggalan 43 sampai dengan 47. Penggalan pertama, la. Penggalan kedua, qad. Penggalan ketiga, kafaro. Penggalan keempat, allazina. 5, qalu. 6, inna. 7, allaha. 8, huwa. 9, al-masihu. 10, ibnu maryama. 11 kul, 12 fa, 13 man, 14 yamliku, 15 mina, 16 Allahi, 17 say'an, 18 in, 19 aroda, 20 an, 21 yuhlika, 22 al-masiha, 23 ibna maryama, 24 wa, 25 ummahu, 26 wa, 27 man, 28 fi, 29 al-ardi, 30 jami'an, 31 wa, 32 li, 33 Allahi, 34 mulkus samawati, 35 wa, 36 al-ardi, 37 wa, 38 ma, 39 bainahuma, 40 yahluku, 41 ma, 42 yasha'u, 43 wa, 44 Allahu, 45 ala, 46 kulli syai'in, dan terakhir 47 qadirun. Baiklah, saya akan uraikan mulai dari penggalan pertama. Penggalan pertama bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan kedua, qad, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh.
Penggalan ketiga, kafaro, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya kafaro, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 378, artinya dia telah kafir. Penggalan keempat, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan kelima, olu, bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif. Pelakunya hum, akar katanya kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kowala berubah menjadi kola. Kolaknya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka telah berkata. Penggalan ke-6, innah, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-7, allaha, artinya Allah. Penggalan ke-8, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-9, al-masihu, ABM, yang KB nama, ada di kata benda nama, ada di Mahmud Yunus halaman 419, artinya al-masih, gelar untuk Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Maryam, bentuknya KDM, cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, kata benda nama. Terdiri dari Ibnu, bentuknya KBKK, dan Maryam, bentuknya kata benda nama. Akar kata Ibnu adalah banaya, dibaca banaya, ditulis bana. Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendahnya if'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 73, artinya anak laki-laki. Dan Maryama, kata benda nama, artinya Maryam, sehingga Ibnu Maryama, artinya putra Maryam. Arti bagian pertama, penggalan 1 sampai 10. Sungguh-sungguh dia telah kafir. Orang-orang yang telah berkata, sesungguhnya Allah dia Al-Masih, putra Maryam. Penggalan ke-11, kul. Bentuknya KKT, berasal dari KKSAD takulu. Cirinya ta di awal dan domah di akhir. Pelakunya anta. Proses membentuk KKP, uang ciri KKSAD-nya ta sehingga menjadi kulu. Tidak perlu alif penolong karena huruf pertama akar kata berharokat. Di belakangnya sekarang kita sukunkan huruf terakhir sehingga jadi kul. Karena dua sukun berurutan tidak boleh, maka huruf waw sukun menghilang menjadi kul. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya, yaitu owala. Berlaku juga kaidah 1 huruf sia poin 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kola. Kolanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 360, engkau katakanlah. Fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-13, man, bentuknya huruf bermakna, artinya siapa yang.
Penggalan ke-14, yamliku. Bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal dan domah di belakang. Pelakunya huwa, akar katanya malaka. Pola fa'ala ada di Munawir halaman 1358. Artinya dia sedang akan menahan. Penggalan ke-15, mina, bentuknya huruf jar, artinya min. Karena disambut dengan alif lam, dua sukun berurutan tidak bisa, hingga nunnya diberi harokat menjadi mina. Artinya dari. Penggalan ke-16, Allah, artinya Allah. Penggalan ke-17, syai'an. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri KB-nya ada tanwin atau pataten. Ciri objek tunggalnya pataten, akar katanya sya'a, berlaku kaidah 1.2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sya'a berubah menjadi sya'a. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 209, artinya sesuatu. Penggalan ke-18, in, bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-19, aroda, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir, pelakunya huwa, akar katanya roda, berasal dari rawada. Berlaku kaidah 1.2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Rawada berubah menjadi roda. Pola kata kerjanya af'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 149, artinya dia telah menghendaki. Penggalan ke-20, an, bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-21, yuhlika, bentuknya KKSAD. Aslinya yuhliku. Cirinya yu di depan, domah di belakang. Karena didahului oleh an yang memfathahkan KKSAD, maka ku berubah menjadi ka. Pelakunya huwa, akar katanya halaka, pola kata kerjanya af'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 484, artinya dia akan membinasakan. Penggalan ke-22, al-masiha, bentuknya kata benda nama. Ada di Mahmud Yunus halaman 419, artinya al-masih, gelar untuk Nabi Isa alaihissalam. Penggalan ke-23, Ibna Maryama. Bentuknya KBM, cirinya kata benda satu, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kata benda dua, kata benda nama. Terdiri dari Ibna dan Maryam. Ibna bentuknya KBKK, akar katanya banaya, tertulis bana. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya if'alun. Ada di Mahmud Yunus, halaman 73, artinya anak laki-laki. Kata benda kedua Maryama, kata benda nama, artinya Maryam. Maka Ibna Maryama adalah putra Maryam. Penggalan ke-24, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25, ummahu, bentuknya KBM, cirinya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Terdiri dari ummah dan hu. Ummah bentuknya KBKK objek tunggal. Akar katanya amma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Ada di Mahmud Yunus, halaman 48, artinya ibu. Hu bentuknya kata ganti, artinya nya.
Ummahu berarti ibunya. Penggalan ke-26, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-27, man, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-28, fi, bentuknya huruf jar, artinya di. Penggalan ke-29, al-ardi, bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri ada huruf jar di depannya, ada fi, berawalan alif lam. Akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir, halaman 18, artinya bumi. Penggalan ke-30, jami'an. Jami'an, bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar katanya kasroh. Ciri objek tinggalnya fatatin. Akar katanya jamaah. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di kamus Menemu Junus halaman 91, artinya semua. Arti bagian 2, penggalan 11-30. Engkau katakanlah, maka siapa yang menahan sesuatu dari Allah, jika dia menghendaki akan membinasakan Al-Masih putra Maryam dan ibunya, dan semua yang ada di bumi. Saya lanjutkan. Penggalan ke-31, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-32, li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-33, Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-34, mulkus samawati, bentuknya KBM. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, huruf terakhir akar katanya kasro. Terdiri dari mulku dan as-samawati. Mulku bentuknya KBKK. Akar katanya malaka. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 428, artinya kerajaan. As-samawati bentuknya KBKK jamak. Akar katanya sama, berasal dari samawa. Analog dengan kaidah 1.2, dalam akar kata huruf waw dan ya dalam akar kata berubah menjadi alif, maka samawa menjadi sama. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Bentuk tunggalnya fa'alun dari asma'un. Artinya ada di halaman Mahmud Yunus halaman 180, artinya langit. Maka mulkus samawati artinya kerajaan langit. Penggalan ke-35, wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-36, al-ardi, bentuknya KBKK objek tunggal. Cirinya alif lam di awal. Akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir halaman 18, artinya bumi. Penggalan ke-37, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-38, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-39, bainahuma, bentuknya KBM. Kata benda pertama, tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Kata benda kedua, kata ganti.
terdiri dari baina dan huma. Baina bentuknya KBKK, akar katanya bana, berlaku kaidah 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Bayana berubah menjadi bana. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Ada di Mahmud Yunus halaman 75 di antara. Dan huma bentuknya kata ganti, artinya keduanya. Maka bainahuma adalah di antara keduanya. Arti bagian 3, penggalan 31 sampai 39. Dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Saya lanjutkan. Penggalan ke-40, yahluku. Bentuknya KKSHD, cirinya yah di depan dan domah di belakang. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa, akar katanya kholako, polahnya fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 120, artinya dia akan menciptakan. Penggalan 41, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 42, yasha'u, bentuknya KKSAD, cirinya yah di depan, domah di belakang. Pelakunya huwa, akar katanya sya'a, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Maka sya'a menjadi sya'a. Pola kata kerja fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 209. Artinya dia sedang akan menghendaki. Arti bagian 4 penggalan 40 sampai 42. Dan dia akan menciptakan apa yang dia kehendaki. Penggalan ke-43, wah, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-44, Allahu, artinya Allah. Penggalan ke-45, ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-46, kulli syai'in, bentuknya KDM, kata pedas 1, cirinya tidak berawalan alif lam dan tidak ada tanwin. Ciri kata benda 2, huruf terakhirnya kasroh. Terdiri dari kulli, bentuknya KBKK, akar katanya kallah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun, ada di Mahmud Yunus, halaman 380, artinya semua atau segala. Syai'in, bentuknya KBKK, akar katanya sya'ah, berasal dari syaya'ah. Berlaku kaidah 1.2 huruf sia. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Syaya'ah menjadi sya'ah. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 209, artinya sesuatu. Maka kulli syai'in artinya segala sesuatu. Penggalan terakhir, penggalan 47, qadirun. Bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya ada tanwin atau domah ten di belakang. Ciri superlatifnya ada huruf ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya qadaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola 332 artinya maha kuasa. Arti bagian 5, penggalan 43 sampai 47. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
Arti keseluruhan dari ayat 17 surat Al-Maidah adalah sungguh-sungguh dia telah kafir. Orang-orang yang telah berkata, sesungguhnya Allah, dia Al-Masih putra Maryam. Engkau katakanlah, maka siapa yang menahan sesuatu dari Allah? Jika dia menghendaki akan membinasakan Al-Masih putra Maryam dan ibunya, dan semua yang ada di bumi. Dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Dan dia akan menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, benar rasanya Bu Mala Fatina? Legah Bu ya, alhamdulillah. Lancar. Tinggal Pak Hadril. Itu prosedur yang biasa, nggak apa-apa. Itu lancar ya? Insya Allah. Kebayang nggak sama Bu Mala? Biasanya Bu Mala guru bahasa Inggris kan? Iya Bu ya, makanya saya tadi terharu kok bisa. Ya alhamdulillah ya diizinkan atas izin Allah ya bisa juga lah walaupun tertatih-tatih. Bisa. Amin. Ya masalah kalau ada kurang 1-2 itu biasa. Karena kan terus belajar. Kan tidak semua orang langsung bisa. Alhamdulillah. Lancar malah ya. Ya, makasih Bu ya. Berkat Bu ya dan semua. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi ya yang sudah diuraikan oleh Bu Mala Al-Maidah ayat. Saya tambahkan dikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad, sungguh-sungguh. Bahasa Padang sebelang yobana-banahi. Laqad, sungguh benar-benar kafarar lazina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, huwal masihu ibnu Maryam, adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi kita insya Allah qul huwallahu ahad. Kul, katakanlah. Oleh untuk kul ini yang mengacu kepada Nabi Muhammad. Paman yamliku, maka barang siapakah yang bisa menahan, yang menghalangin minallah dari Allah. Siapa yang bisa menahan Allah? Syai'an. Siapapun syai'an sesuatu. In, jika arada dia menghendaki ayyuhlika, dia menghendaki memusnahkan, membinasakan Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih tadi yang tadi putra Maryam, wa ummahu, dan ibunya. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi. Wa man fil ardi jam, dan apapun yang ada di muka bumi. Tidak ada yang satupun yang bisa menghalangi Allah. Kalau Allah berkehendak, maka jadi. Walaupun semua orang tidak menghendaki, maka kalau Allah menghendaki jadi. Tapi sebaliknya kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak ada yang bisa jadi. Walaupun seluruh dunia ini menginginkan terjadi, tapi kalau Allah tidak, tidak. Tapi kalau Allah ingin menjadikan sesuatu, walaupun yang lain tidak setuju, maka akan tetap jadi. Jadi, wa man fil ardi jami'an. Kemudian, walillahi mulkus samawati wal ard, dan bagi Allah lah mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara. Ya termasuk kita di sini. Jadi apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, dan di antara keduanya adalah termasuk kita yang ada di planet bumi. Yakhluqu ma yasha, dia akan menciptakan apa yang dia kehendaki. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi. Yakhluqu ma yasha. Kemudian wallahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu sangat kuat, maha berkuasa. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya sesuatu itu apa aja, termasuk juga kita di situ. Allah berkuasa kita semua. Demikian Bapak Ibu semuanya tentang uraian ayat Al-Maidah ayat 17 yang dibawa oleh Bu Mala tadi. Tentunya dalam kita menguraikan ayat bisa jadi ada yang salah, ada yang tidak tepat pada tempatnya, secara ucap. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Dan kepada moderator Bu Vivi Denita, kami sebagai Bu Vivi Denita, kami silakan Bu Vivi. Iya, terima kasih Bu ya. Demikian uraian Al-Quran berikut penjelasannya, surah Al-Maidah ayat 17. Sudah sama-sama kita dengar. Saya ucapkan selamat
Muntas kepada Ibu Mala.